pagi dan selamat hari Minggu. Selamat bertemu kembali di ibadah online Ade Hosana. Apa kabarnya adik-adik semua? Pasti seneng ya bisa punya banyak waktu sama mama, papa, adik, kakak semuanya. Nah, pastinya adik-adik kan tahu kalau negara kita itu sedang menghadapi virus corona, di mana kita tuh harus mentaati pemerintah dengan tidak keluar rumah, berkumpul di luar, ataupun beribadah di luar. Maka dari itu, adik-adik semua pun dihimbau untuk belajar dan beribadah di rumah. Tapi adik-adik jangan takut sama itu virus corona. Percaya deh bahwa Tuhan Yesus selalu beserta kita dan melindungi kita. Nah adik-adik, mari kita mulai ibadah kita dengan menyanyikan satu lagu Selamat Pagi Bapa. Semuanya ikut nyanyi bersama-sama ya. Engkau telah memimpin kami, Engkau telah melindungi kami, dan sehingga kami hari ini, pagi ini Tuhan, bisa kembali beribadah online. Tuhan yang menyertai ya Tuhan, supaya suatu saat nanti kami bisa kembali untuk beribadah bersama-sama di gereja. Tuhan yang menyertai ya Tuhan, berikan hati kami supaya kami bersungguh-sungguh dan fokus mendengarkan cerita Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, Cici sekarang mau ajak kalian semua untuk memuji Tuhan. Yang semangat ya semuanya. Yuk, mari kita nyanyikan lagu Tuhan Yesus Baik. Tepuk tangan semua yuk. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti
Nah, sekarang kita mau mendengarkan beberapa kesaksian dari teman-teman kita. Kayak apa sih? Penasaran kan? Yuk kita lihat sama-sama. Selamat pagi teman-teman. Kami mau mempersembahkan lagu untuk Tuhan Yesus. Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Amsal 27 ayat 12. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Proverbs 27 verse 12. A prudent man foresees the evil and hidden himself, but the simple pass on and are punished. Stay at home, friends. Amsal 27 ayat 12. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi kalau orang yang tidak berpengalaman berjalan terus dan kena celaka. Amsal 27 ayat 12. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tidak berpengalaman berjalan terus dan kena celaka. Wow, kita beri tepuk tangan yuk untuk teman-teman kita ini. Memang keren ya anak-anak Abhiwasana ini. Cici tuh gak sabar loh lihat kamu, untuk-untukku juga bersaksi seperti tadi. Tuhan Yesus pasti senang. Nah, adik-adik, sebentar kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari sebelumnya kita nyanyikan satu lagu, Mau Cinta Yesus.
oleh Cipegi. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya. Kami mau belajar firman Tuhan. Beri kami hati yang taat untuk melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ada si Boy. Boy kok pakai masker sih? Kan di luar banyak virus, Ci. Oh iya, sekarang maskernya dilepas dulu ya. Oke, karena kita mau sapa teman-teman kita yang ada di rumah. Nah, kita sapa dulu ya teman-teman kita. Michael, Gabriel, Ben, Owen, Selo, Eci, Dio, Yosi. Jangan disebutin semuanya, Boy. Sorry. Kita sapa aja. Selamat pagi teman-teman semuanya. Nah, sekarang Boy duduk ya. Cipegi mau cerita firman Tuhan. Oke. Adik-adik, dengan roti ini Cici Pegi tadi buat loh. Dengan roti coklat mentega, Cici buat 2 wajah. Wajah bersuka cita. Nih mulutnya nih. Ih, dan ini wajah orang yang iri hati. Nah, siapa di sini yang mau bersuka cita kalau teman kita bersuka cita? Misal, teman kita punya baju baru, celana baru, tas baru, sepatu baru, kotak pensil baru. Kita juga harus bersuka cita. Walaupun kita belum punya baju baru, tas baru, celana baru, sepatu baru, baju baru, kotak pensil baru. Kita nggak boleh iri hati adik-adik. Karena iri hati itu, kata firman Tuhan, bisa membuat orang jadi jahat. Ih, ngeri ya iri hati itu. Ternyata jahat. Nah, sekarang Cici mau cerita ya. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Pada waktunya Tuhan membuat segala sesuatu indah. Seperti seorang ibu yang menyulam kain. Mungkin pada waktu disulam si kain berkata, "Ih, kok aku jelek ya? Kok aku begini ya?" Tapi Tuhan berkata, "Sabar ya, sebentar ya, tunggu ya. Nanti kalau sudah jadi, hasil tenunan Tuhan tuh bagus deh." Nah, adik-adik, Tuhan itu menenun hidup anak-anaknya. Tuhan menenun hidup kita semua. Tuhan menenun hidup Yusuf. Yusuf mempunyai papa dan mama, yaitu Yakub dan Rahel. Bapak Yakub mempunyai 12 anak. Nah, 2 anaknya laki-laki dilahirkan pada masa tuanya, yaitu Yusuf dan Benyamin. Ini Yusuf nih pakai baju berwarna-warni indah sekali. Baju ini dikasih oleh Bapak Yakub. Nah, adik-adik juga seneng ya punya baju yang bagus. Nah, lihat tampangnya kakak-kakaknya tuh, lihat. Mereka iri dan benci kepada Yusuf karena Bapak Yakub sangat mengasihi Yusuf. Suatu hari Bapak Yakub menyuruh Yusuf pergi ke padang untuk melihat keadaan kakak-kakaknya. Mereka biasa mengembalakan kambing dan domba. Dari kejauhan lihat tampang kakak-kakaknya. Lihat si tukang mimpi itu. Adik kita itu dia datang. Mau kita apakan dia? Bagaimana kalau kita bunuh saja dan kita lemparkan dia ke sumur? Jangan, ada kakaknya yang gak tega. Jangan kita bunuh adik kita. Kita lepaskan saja jubahnya dan kita lemparkan dia ke sumur. Setuju? Setuju. Oleh kakak-kakaknya, Yusuf dilemparkan ke sumur, adik-adik. Tolong kakak, jangan. Ayah, tolong. Aduh, ini gelap sekali. Bajuku berlumuran lumpur. Adik-adik, mungkin
di dalam sumur ada kecoa dan tikus. Aduh, ini ada kecoa. Aduh, ada tikus. Aduh, tolong. Pada saat yang bersamaan adik-adik, ada beberapa pedagang-pedagang budak yang lewat. Nah, kakaknya berkata, bagaimana kalau adik kita ini kita jual sebagai budak? Kita akan mendapatkan uang. Boleh juga. Kita keluarkan adik kita dari sumur. Yusuf dikeluarkan dari sumur adik-adik. Nah, salah satu pedagang budaknya melihat, aku mau beli budak ini. Kelihatannya muda, ganteng, kulitnya bagus, tapi sepertinya belum punya pengalaman dalam bekerja. Enggak masalah. Tenaganya masih cukup kuat dibandingkan dengan yang lain. Aku mau beli budak ini untuk tuanku Potifar. Aku bayar di 20 sikal perak. Akhirnya oleh pedagang budak, Yusuf dibawa ke Mesir, ke rumah tuan Potifar. Sesampainya di rumah Potifar, Yusuf langsung disuruh bekerja adik-adik. Ayo, kamu nyapu. Iya tuan, saya akan nyapu dengan sungguh-sungguh tuan. Aku kangen ayah, aku kangen adikku Benyamin. Ngepel. Iya tuan, aku mau ngepel dengan sungguh-sungguh. Cuci piring. Iya tuan, walaupun aku biasanya gak pernah cuci piring, tapi aku mau melakukannya dengan sungguh-sungguh. Yusuf rajin bekerja. Yusuf rajin berdoa. Yusuf jujur. Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi orang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Akhirnya tuan Potifar berkata, baiklah, karena kamu jujur, kamu rajin, maka sekarang kamu yang mengatur semua yang ada di dalam rumah ini. Aku percayakan kepada kamu, Yusuf. Adik-adik, tahu nggak? Sekarang Yusuf yang memerintahkan para pelayannya Potifar. Yusuf yang menyuruh, tolong ya, kamu ke pasar, beli cabai, beli bawang, tapi jangan lupa beli kencur, kunyit, temulawak, gula aren, jahe, buat bikin jamu empon-empon. Tolong ya, kamu nyapu. Tolong ya, kamu cuci piring. Tolong ya, kamu ngepel. Para pelayannya semua nurut sama Yusuf. Akhirnya Yusuf difitnah oleh istri Potifar adik-adik. Walaupun Yusuf tidak bersalah, tapi Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara pun Yusuf tetap rajin berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Di penjara pun Yusuf taat adik-adik. Yusuf disenangi oleh teman-temannya karena Yusuf suka menolong. Yusuf juga rajin, disuruh apapun mau. Disuruh mengatur makanan buat para tahanan lain, mau. Yusuf menjadi kesayangan kepala penjara. Akhirnya Yusuf diangkat menjadi pemimpin untuk yang mengatur para tahanan lain, untuk mengawasi para tahanan lain. Nah, pada suatu hari, Yusuf, kamu dipanggil menghadap raja. Cepat pakai baju yang rapi. Saya dipanggil. Ya, cepat kamu menghadap raja. Yusuf menghadap raja. Dengan hikmat yang Tuhan berikan, Yusuf bisa menerangkan arti mimpi raja, bahwa akan terjadi 7 tahun masa kelaparan dan 7 tahun masa kelimpahan. Yusuf juga bisa menerangkan, bisa memberikan jalan keluar terhadap permasalahan yang terjadi di negeri Mesir. Akhirnya raja berkata kepada Yusuf, kamu saya lantik menjadi Perdana Menteri di Mesir sekarang. Pelantikan Raja Muda Mesir bernama Yusuf. Luar biasa Tuhan Yesus. Ya adik-adik, Yusuf menjadi orang yang berkuasa di Mesir.
terjadilah kelaparan di seluruh negeri. Kakak-kakaknya Yusuf datang ke Mesir loh adik-adik. Mereka mau membeli gandum. Mereka menghadap Yusuf, memberi hormat kepada Yusuf. Tuh lihat adik-adik. Tapi mereka tidak mengenal bahwa itu Yusuf. Permisi Tuan, kami datang untuk membeli gandum Tuan. Karena di daerah kami Tuan, terjadi kelaparan Tuan. Hah? Yusuf kaget adik-adik. Kakak-kakakku datang ke sini. Aku pura-pura tidak kenal mereka aja. Sorry ya kalau aku suruh mengampuni mereka. Adik-adik, hatinya Yusuf masih belum mau mengampuni. Yusuf marah sama kakak-kakaknya. Kalian semua mata-mata ya? Kalian adalah mata-mata ya? Tidak Tuan, tidak, kami bukan mata-mata Tuan. Kami orang jujur Tuan. Kami semuanya bersaudara. Sebenarnya kami 12 bersaudara Tuan. Tapi yang satu sudah tidak ada lagi Tuan. Adik kami yang bungsu ada bersama ayah kami. Kalian mata-mata, kalian datang ke negeri ini untuk memeriksa kelemahan negeri kami. Tidak Tuan, benar kami orang jujur Tuan. Pengawal, bawa mereka semua masuk dalam penjara. Yusuf memasukkan kakak-kakaknya ke dalam penjara. 3 hari lamanya. Yusuf bersedih mengingat perbuatan kakak-kakaknya yang sudah mengambil jubahnya, melemparkannya ke sumur, menjualnya jadi budak. Yusuf masuk ke kamar, menangis. Ingat akan adiknya Benyamin yang dikasihinya. Ingat juga kepada ayahnya yang sudah tua, masih hidup. Tapi akhirnya Yusuf dapat melihat bahwa saudara-saudaranya telah berubah. Mereka tidak jahat lagi. Yusuf mulai berpikir, kalau aku tidak mengampuni kakak-kakakku, maka seisi keluargaku pasti mati kelaparan. Kasihan mereka semua. Maka Yusuf mengambil keputusan penting. Ya, aku mau mengaku kepada kakak-kakakku siapa aku sebenarnya. Aku mau mengampuni mereka. Akhirnya Yusuf mengampuni kakak-kakaknya. Tuh adik-adik lihat. Wah, mereka semua gembira, mereka semua tersenyum tuh ya adik-adik. Wah, akhirnya raja pun ikut senang. Dan raja menyuruh untuk Yusuf dan saudara-saudaranya untuk menjemput ayahnya, yaitu Yakub, di tanah Kanaan. Nah, adik-adik, ini adalah segerombolan onta dengan berbekalan makanan dan minuman. Juga kakak-kakaknya menjemput ayahnya Yakub di tanah Kanaan. Akhirnya kakaknya berkata kepada Yakub, "Ayah, ternyata Yusuf masih hidup, ayah." "Hah? Anakku masih hidup?" "Iya, dia menjadi penguasa di Mesir, ayah." "Ayo ayah, kita pergi ke Mesir. Kita pindah semua ke Mesir. Karena raja akan memberikan satu tanah yang subur, yaitu Goshen, untuk kita tinggali, ayah. Ayo, aku mau bertemu dengan anakku Yusuf. Aku kangen sekali dengan Yusuf." Akhirnya terjadilah pertemuan antara Yakub dan Yusuf. Wah, mereka saling berpelukan, mereka saling menangis karena mereka sangat-sangat merindukan. Adik-adik, Yusuf memberi makan seluruh keluarga besarnya. Sampai hari tuanya, Yusuf diberkati oleh Tuhan. Dan Yusuf menjadi berkat buat banyak orang. Siapa yang mau jadi seperti Yusuf? Saya. Siapa yang ingin punya hati mengasihi? Saya. Siapa yang ingin mau mengampuni? Saya.
adik-adik, di sebelah adik-adik ada papa, mama, juga koko, cici, kakak, adik. Ayo, kita berpelukan, kita bilang, papa, mama, aku mengasihi ya. Aku mengasihi papa, aku mengasihi mama, aku mengasihi kakak, aku mengasihi adik. Aku minta maaf ya papa, aku minta maaf ya mama, kalau selama ini aku suka melawan, suka nakal, nggak denger-dengeran. Kakak, adik, aku juga minta maaf ya kalau aku suka gangguin. Ya, kita mau jadi seperti Yusuf. Nah, pelajaran apa yang kita dapatkan dari cerita Yusuf ini adik-adik? Ya, jangan iri hati. Iri hati itu jahat, ya kan? Jangan benci dan dendam. Taat kepada firman Tuhan, selalu baca firman Tuhan setiap hari adik-adik. Mau memaafkan, rajin dan suka menolong seperti Yusuf. Adik-adik, pertanyaan firman Tuhan minggu lalu adalah, siapakah raja muda itu? Jawabannya adalah Raja Salomo. Dua teman kita yang menjawab dengan tepat dan benar adalah Yosi dan Enji. Selamat ya untuk Yosi dan Enji. Ayat hafalan minggu ini adalah Roma 8 ayat 28. Kita pakai gerakan yuk supaya menghafalnya dengan cepat. Ikutin Cici Peggy adik-adik. Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, adik-adik, kita mau tutup ibadah online kita. Yuk, kita mau doa dulu. Ada si Boy. Si Boy ngantuk nanti dari tadi. Boy, kamu ngantuk nggak? Kamu ngantuk nih ya kayaknya. Hah? Tidur ya tadi? Enggak, aku nggak tidur si Peggy. Aku dengerin. Aku juga mau belajar seperti Yusuf. Tidak iri hati, mau mengampuni, suka menolong, memaafkan. Si Boy pinter deh. Yuk, kita doa dulu yuk. Tapi aku lapar, aku mau roti yang tadi. Iya, nanti kita makan ya rotinya habis ibadah ya. Oke? Iya, Ci. Yuk, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan pada pagi ini. Kami mau belajar untuk menjadi anak yang lebih taat, lebih dengar-dengaran, mengampuni dan saling mengasihi. Bantu kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk perlindungan-Mu. Terima kasih untuk berkat-Mu yang gak pernah habis-habisnya di dalam hidup kami. Selalu baru setiap hari. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik.